Yang pertama-tama saya akan membacakan mengenai sinopsis dari buku R.A. Kartini ini. Kartini adalah seorang perempuan pejuang harkat wanita agar tidak terpasung dalam tembok tradisi masyarakat Jawa yang begitu kukuh membatasi ruang geraknya. Ia ingin membebaskan penderitaan wanita dari tradisi pelarangan pelajar, pingitan, hingga harus dipoligami oleh suami dengan alih-alih berbakti. Kartini ingin mengubah tradisi ini demi kemajuan kaumnya mengangkat derajat perempuan menuju masa cemerlang dan merdeka. Untuk itu, ia berusaha mengangkat derajat perempuan melalui pendidikan yang secara tidak langsung akan meningkatkan martabat bangsa. Sebab dari perempuanlah pertama-tama manusia itu menerima pendidikannya. Di hari baanya lah anak itu belajar merasa berpikir dan berkata-kata. Dibuat oleh Pramudia Ananta Toer. Kartini lahir di Mayong, Jepara 21 April 1879. Ia lahir dari keluarga ningrat Jawa. Ayahnya adalah seorang bupati Jepara yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Sedangkan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Ayah Anda R.A. Kartini yaitu Sosroningrat adalah bupati berpendidikan yang pandai menulis dan berbahasa Belanda. Sehingga tak heran jika sejarawan menyebut ayah Anda Kartini sebagai one of most enlightened of Java's Bupati, yaitu salah satu bupati yang berpikiran maju di Jawa. Pengalaman hidup Kartini yang penuh pertentangan antara cita-cita dan kenyataan berhasil memaksanya untuk merumuskan ulang dirinya dalam menerima kenyataan. Pernikahan poligami ini contohnya. Setelah menjadi istri Bupati Rembang, hari-harinya tak ubah menjadi istri biasa, mengurus suami dan anak tirinya. Ia memang mendirikan sekolah, tapi tak berhasil ketika di Jepara. Pada 13 September 1904, ia melahirkan anak yang dinamai Sosialit 4 hari kemudian. Pada 17 September 1904, Kartini menghembuskan napas terakhir akibat proses melahirkan yang tak mulus seperti apa yang ia ramalkan sendiri. Melepas cita-cita memang benar-benar membuat binasa. Selanjutnya saya akan membacakan kelebihan dari buku ini. Kelebihannya yaitu buku ini merupakan buku yang memiliki konten isi yang cukup lengkap dan pencantuman daftar pustaka ditulis secara rapi dan terstruktur. Didukung juga kutipan-kutipan langsung yang diberi tanda mengenai dari mana tulisan dikutip. Hal ini memudahkan pembaca saat tertarik memperdalam kutipan tersebut. Kejelasan yang disajikan juga mempermudah dalam mencari referensi judul terkait topik-topik yang ada di buku ini. Selanjutnya saya akan membacakan kekurangannya. Dari segi keruntutan alur cerita, buku ini masih perlu perbaikan. Ada di awal tapi justru diulang di bagian akhir secara tiba-tiba. Ada juga cerita akhir yang dimunculkan di awal tapi tidak sesuai dengan konten isi di topik awal, sehingga terkadang pembaca bingung memahami sisipan cerita tersebut. Terlepas dari kekurangan ini, secara keseluruhan buku ini sangat bermanfaat dan menarik untuk dibaca. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, secara umum buku ini lebih berfokus dalam mengungkap perjuangan R.A. Kartini. Ia berjuang dalam membebaskan kaum perempuan dari kungkungan adat istiadat yang menjadikan perempuan hanya di sudut kehidupannya. Kaum perempuan hanya diberi kesempatan untuk menjalankan kodratnya tanpa diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Upaya perjuangan Kartini lah yang dapat menjadikan kaum perempuan dapat sejajar bahkan menjadi mitra bagi kaum laki-laki. Sekian pembacaan resensi bulan September yang berjudul autobiografi atau biografi. Saya Zaskia Arimbi mengucapkan maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.